Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Mumet, banyak pikiran, segera datang ke rumah sakit jiwa. Maksudnya silakan refreshing bersama pasangannya. Jomblo bos. Sedih banget. Kok samaan sih? Bahas apa ini? Nah, kali ini saya bakal bahas VGA terbaik dari AMD. Semua game bisa dilibas di settingan ultra resolusi 1440p alias 2K. Sebelum dilanjutkan, gak ada salahnya nih bantu channel ini berkembang lebih baik lagi ke depannya. Cukup dengan transfer duit 500 juta. Maksudnya tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Ketika kalian pengen VGA kenceng dengan harga yang bisa dibilang masuk akal, maka lupakan Nvidia RTX 4060 Ti, bahkan RTX 4070. Kalau dari kubunya sendiri, maksudnya kubu merah nih, maka lupakan RX 6800 XT, RX 7800 XT, atau bahkan RX 6900 XT. Kenapa bos? Ya karena ada RX 7900 GRE dengan VRAM 16GB, RDNA 3, dan pastinya oke banget gaming ultra di resolusi 2K. Dan kali ini kita bakal bahas produk dari Polar alias Powercolor RX 7900 GRE seri Hellhound dengan harga barunya di kisaran 9,1 hingga 9,3 juta lebih dikit. Garansi resmi VGA ini sendiri 2 tahun ya. Mahal? Ya enggak juga. Ini kalau dilihat dari segi kemampuan VGA 1 ini ya. Mahal itu karena duitnya nggak cukup. Bener apa betul? Nah, VGA yang nongol pertengahan tahun 2023 ini jadi salah satu VGA terbaik berdasarkan Tom's Hardware ya untuk saat ini setelah Nvidia RTX 4070 Super. Untuk rekomendasi resolusi layar buat gaming VGA ini dari 1080p hingga resolusi 4K ya. Daya power supply minimal buat angkat VGA ini hanya 600 watt dengan 2x8 pin konektor. Dan TDP-nya sendiri 260 watt. Lumayan boros sih ya, tapi sesuai juga dengan kemampuannya. Sekarang kita unboxing VGA dari Polar ini. Dusnya lumayan gede ya dan memanjang nih. Informasi di bagian depan dus juga cukup lengkap. Dan kalau kalian mau lebih lengkap lagi, informasinya ada di bagian belakang dus Powercolor ini. Sekarang kita keluarin dulu unit VGA-nya. Dan cuma unit VGA doang sih dalam paket penjualan. Kebetulan ini juga bukan produk yang benip ya, brand new in box. Wah, keren dikit tuh. Melainkan unit testing only. Coba lihat nih, cakep nggak? Pakai triple fan yang mana fan bagian tengahnya ini lebih kecil dibandingkan fan bagian kanan maupun kirinya. Nah, cakepnya lagi ini dikasih list chrome pada area ini. Terus bila kipasnya ini pakai transparan karena memang bakal memancarkan LED berwarna biru atau ungu ya. Untuk bahan cover depannya ini hard plastik. Kemudian kelihatan di sini heatsinknya ini cukup tebal ya dengan 5 head pipe di dalamnya. Di sebelah 2 konektor 8 pin VGA ini ada switch buat on off LED-nya atau merubah LED yang ada di VGA-nya. Posisi kiri ini buat warna biru, di tengah itu off, dan kanan ini berwarna ungu. Dan bisa dilihat jumlah head pipe-nya ini totalnya ada 5 di bagian belakang VGA-nya ya. Di bagian back panel-nya ini nggak pakai krom-kroman lagi nih, tapi udah dicat hitam dop ya. Kemudian port bagian belakang ini ada 1 kali HDMI 2.1 dan 3 DisplayPort 2.1. Pada bagian belakang PCB-nya sendiri udah dikasih metal reinforced black plate ya, buat melindungi papan PCB-nya dari kebengkokan. Biar nggak bengkok maksudnya, atau melengkung ya karena kelamaan dipasang. Sekaligus berfungsi memaksimalkan pembuangan panas dari VGA ini. Oh ya, kenapa satu fan di tengahnya ini berlawanan dengan 2 fan di sebelahnya? Ternyata tujuannya ini untuk mengurangi turbulensi udara waktu nyedot udara segar nih. Apa turbulensi bos? Simpelnya sih udaranya jadi nggak teratur ya kalau kena turbulensi. So dengan desain yang begini, aliran udaranya jadi lebih baik. Ya kurang lebih begitu sih. Dan nanti kita lihat aja suhu yang dihasilkan VGA ini ketika bergaming ria. Oh ya, jenis bearing yang dipakai fan-nya ini juga nggak kaleng-kaleng ya, pakai dual bearing besutan Jepang. Dan udah pasti pakai intelligent fan controller yang mana di bawah 50 derajat fan-nya nggak bakal muter.
dan bakal berputar ketika suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Dan mohon maaf ya, saya kelupaan buat videoin switch yang ada di VGA ini yang fungsinya buat merubah BIOS di VGA Powercolor RX 7900 GRE ini, karena udah ada fitur dual BIOS. Ya harap maklum ya, manusia tempatnya lupa dan salah, kebalik sih, tempatnya salah dan lupa. Sekarang kita bandingkan spek teknis dua VGA yaitu RX 7900 XT dan RX 7900 GRE. Di sini sama-sama pakai Navi 31, tapi untuk versi GRE-nya ini jelasnya di bawah XT ya. Nah, kalau di versusin RX 7800 XT, maka 7900 GRE ini speknya lebih baik dengan harga jual yang mirip-mirip. Ya pastinya mending ini dong. Oke, lanjut kita coba editing dan gaming pakai RX 7900 GRE besutan Power. Sebelum dipasang, sekedar informasi, panjang VGA ini mencapai 332 mm, tingginya sendiri 147 mm dengan lebar 50 mm, dan pastinya VGA ini makan 2 slot di motherboard. So jangan sampai kalian beli VGA Power ini, ternyata casingnya nggak support, masa VGA-nya dipotong, kan lucu. Spek PC yang saya gunakan masih yang lama, yaitu pakai Core i5 13400F. RAM-nya 32GB 6400 mHz XMP on. Kemudian pakai power supply 650W 80 plus gold besutan segotep, dan pakai monitor 27 in resolusi 2K besutan Textware. Untuk Windowsnya sendiri udah beralih ke Windows 11, nggak lagi pakai Windows 10 ya, dan pakai driver paling baru saat video ini dibikin. Seperti biasa, saya bakal ngerender video hasil rekaman handphone dengan dua resolusi nih, 4K dan 1080p. Durasi videonya ini 1 menit 30 detik. Di Adobe Premiere 2024 ternyata VGA ini cakep banget nih. Ngerender video 4K hanya butuh waktu 45 detik. Sedangkan di resolusi 1080p ini lebih cepat lagi karena butuh waktu 13 detik. Wih, cakep. Lanjut, benchmark Blender Open Data dengan skornya mencapai 2801.40. Dan lagi-lagi nih, saya kelupaan buat benchmark Cinebench R24 ya. Ada mana VGA-nya udah balik lagi, jadi nggak bisa tahu nilainya berapa. Untuk hasil 3D marknya sendiri, monggo pantengin aja. Ngomongin soal kemampuan gaming mah nggak pakai ragu ya, semua game dilibas di settingan ultra resolusi 2K. Dan pastinya kualitas gambarnya bikin ileran di mana-mana. Jorok dong. Ya bisa dilihat aja hasil benchmark game di VGA 1 ini. Dan suhu yang dihasilkan ternyata cukup adem karena suhu maksimalnya hanya di angka 63 derajat Celcius. Jadi memang nggak kaleng-kaleng ya cooler dari Power 1 ini. Suhu hotspotnya sendiri masih tergolong aman di angka 82 derajat Celcius. Sedangkan untuk sedotan daya listrik VGA ini hingga 344 watt ya. Ini kalau dilihat di GPU-Z. Tapi kalau pakai wattmeter, sedotan tertingginya tembus di angka 430 watt. Dan rata-rata nyedotnya di kisaran 280 hingga 300 watt. Ya, ini jadi salah satu kekurangan dari RX 7900 GRE kalau dibandingkan RTX 4070 Super, karena lebih boros listrik. Tetapi secara keseluruhan memang VGA ini ajib banget nih. So bagi yang mau ngambil RX 7800 XT atau RTX 4070, mending dipikir-pikir lagi deh. Langsung aja loncat ke RX 7900 GRE. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming kece abis dari Powercolor RX 7900 GRE ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel. Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases.
Dire's top tower is under attack. This has to be! It's 1-0! The first blow struck very early. Good. Attack later. Well done. Do not strike me. Watch out! Okay, just tell me when to shoot. We got more air than the mayor. Challenge just a bit on the firm side. Still just a single goal between the sides. It's Lewandowski! Here we go. Jesus. All right, that's all of them. Welcome to Al Mazrah. You asked for it! Stop right there! Drop your weapons! Supporting fire! Don't get too close! Dusk's ring, it too shall fall.
be reduced to cinders. Sever!